Oke, teman-teman, kembali lagi sama saya. Dan hari ini kita akan belajar yang namanya adalah selection tool. Apa itu selection tool? Seperti namanya, selection tool itu gunanya untuk menseleksi. Menseleksi apa? Menseleksi berbagai macam objek yang ada di suatu layer gitu, teman-teman. Selection tool itu ada banyak banget dan kita akan belajar satu-satu selection tool dari Photoshop ya teman-teman. Pertama, selection tool itu ada di sini. Bisa ada dua pilihan, yaitu rectangular sama ellipse, di mana dua-duanya itu sama-sama menseleksi tapi beda bentuk. Yang pertama rectangular dulu. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat ada berbagai macam bentuk kan di sini, bangun datar. Gunanya seleksi itu adalah untuk menseleksi apa yang mau kita ambil. Contohnya saya mau ngambil si square. Kita ambil square di sini. Nah, ini menseleksi. Habis itu, kalau kalian mau seleksi yang lain nih, misalkan segitiga, kalian seleksi juga segitiga. Gitu. Caranya adalah diklik, habis itu ditahan, dilepas sampai di tempat yang kalian pengen. Gitu. Nah, kalau kalian nggak bisa seleksi lebih dari satu ini, coba pastikan kalian di sebelah sininya aktif. Biasanya kalau kalian nggak bisa itu karena kalian aktifnya lagi di sini. Misal saya udah pilih ini, saya mau seleksi yang ini juga, yang ini hilang. Kenapa? Karena ini nggak aktif. Jadi diaktifin dulu. Nah, selain yang kotak, kita bisa seleksi dalam bentuk lingkaran juga, teman-teman. Sama aja fungsinya, cuman bedanya ini adalah lingkaran gitu. Kalau kalian mau bikin lingkaran yang sempurna, sambil kalian tekan dan tahan ini, kalian juga tekan dan tahan shift di keyboard kalian ya. Nanti bentuknya akan menjadi lingkaran sempurna. Begitu. Nah, habis itu apa lagi? Habis itu ada yang namanya lasso tool. Lasso tool itu sama kayak selection yang lain, tapi bedanya dia lebih bebas lagi. Kalau yang sebelumnya kan terikat dengan bangunan. Kita mau bentuk apa, cuman bisa tersedia kotak dan lingkaran. Kalau di sini kalian jadi lebih bebas lagi. Misal kalian mau nyeleksi si bintang. Bintang kan bentuknya lebih kompleks ya teman-teman. Kita bisa pakai lasso tool. Set, set, gitu. Ini sambil ditahan ya. Set, gitu. Atau ini, kalian seleksi dapat. Nah, selain lasso tool ada juga yang namanya poligonal tuh. Apa bedanya dengan yang lasso tool? Poligonal tool itu akan membuat titik-titik, akan menghubungkan seleksi dengan cara menggabungkan titik-titik yang ada. Misalkan saya bikin titik di sini, set. Nah, selama ini belum dipencet lagi, ini akan ngasih tahu ke arah mana si seleksi ini. Nah, dari mana nih? Saya mau kemana nih habis ini? Saya mau ke sini. Berarti ini yang saya klik, hub. Habis itu ini hub. Habis itu ini lagi. Ini nggak bakal berhenti sebelum kalian gabungin lagi si titiknya dengan yang titik awal. Gitu, sama aja kayak gini. Nah, selain itu ada lagi nggak bang? Ada, yaitu adalah sebutannya object selection tool, ada quick selection tool, ada magic wand tool. Kita coba satu-satu ya. Object selection tool
itu gunanya seperti namanya untuk menyeleksi sebuah objek gitu. Misalkan ini kayak gini dan dia kepilih sendiri. Misalkan ini kayak gini dan dia akan kepilih sendiri gitu. Sorry, ini kita mundurin dulu. Kita jadiin ini aja. Nah, pertama-tama kita seleksi dulu nih. Kita yang objek yang mau kita seleksi usahakan masuk dalam kotaknya ya. Walaupun ini kotak, nanti beberapa detik kemudian dia akan menyesuaikan sesuai dengan bentuk objek yang kita pilih. Misal ini udah saya lepas, nah dia akan membentuk sendiri ini. Saya lepas, nah gitu. Selanjutnya ada quick selection tool. Ini adalah tools untuk menseleksi dengan cepat. Kenapa cepat? Karena dia akan membaca pattern. Oh, kalau warnanya kayak gini, mungkin ini berarti masih satu bangunan yang sama, jadi terseleksi lah. Atau kalau warnanya sama atau bentuknya kayaknya ini satu bangunan deh, dia akan nyeleksi dengan cepat. Tuh. Gitu. Minusnya adalah kalau quick selection tool biasanya tidak terlalu rapi, kurang detail, tergantung dari seberapa rumit objek yang mau kita seleksi. Gitu. Magic Wand tool itu sama kayak quick selection tool, cuman ada penggunaan mungkin AI atau hal lain yang bikin dia bisa bikin dalam satu klik seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kita udah tahu berbagai macam jenis tools ya kan. Pertanyaannya, kondisi seperti apa sih seleksi-seleksi ini yang mau dipakai gimana? Bang, saya mau pakai selection tool yang mana? Jawabannya adalah tergantung kamu mau nyeleksi apa dan caranya gimana. Gitu. Contoh misalkan, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus yang terseleksi. Caranya bisa klik kanan dan deselect, atau ke select dan deselect, atau shortcutnya adalah CTRL-D. Kita pencet CTRL-D aja. Nah, gitu. Contoh, misalkan saya mau menghapus si foto pohon kelapa ini. Gitu. Kalian bisa dilihat di sini ada gambar pantai yang bagus banget ya. Tapi misalkan kalian nggak serak sama si fotonya, sama si kelapanya, kalian bisa seleksi. Kalau kalian mau cepat bisa gini, saya biasanya gini, gitu. Terus kalian pikir kalau kalian ngerasa bang kurang detail, oke, kalau kurang detail bisa pakai object selection tool, gitu. Nah, habis itu misalkan kalau kalian mau super detail, berarti konsekuensinya kalian harus seleksi sendiri pakai apa? Pakai polygon ya teman-teman. Kalian satu-satu gitu terus sampai atas. Nah, sekarang apa sih gunanya seleksi? Kalau udah diseleksi itu apa gitu? Nah, kalau udah diseleksi itu tergantung kita mau ngapain. Misalkan kalian mau menghapus objek yang nggak kalian suka. Misalkan saya mau ngapus si segitiga aja. Oke, kalau kamu mau ngapus segitiga aja, berarti kamu seleksi segitiga. Segitiganya udah terseleksi. Habis itu bisa kalian hapus. Oke. Ya. Ini kurang terang. Ininya kurang gede.
gitu. Atau misalkan kalian mau mindahin objek, kalian seleksi di sini, habis itu kan udah seleksi nih, udah keseleksi, kalian bisa pindahin objek ini dengan menggunakan move tool atau shortcutnya itu adalah V. Gitu, ada di sini ya teman-teman. Kalian geser ke sini, udah. Atau kalian mau merombak suatu objek, menjadi bentuk yang berbeda lagi. Misalkan kayak gini. Ini kan udah terseleksi nih. Artinya dari sekian banyak bangun ruang di sini, bangun datar di sini, saya cuman mau ngedit yang si cross. Berarti kalian cukup seleksi si cross ini aja. Habis itu misalkan apa, saya mau ubah dia tambah gede bang, oke. Yang kita pencet CTRL, habis itu CTRL-T maksudnya, transform. Habis itu kita gedein oke, gitu. Atau kalian bisa misalkan mau rotate, kita gantian lagi, kita ganti dulu aja ya. Kita ganti ke yang quick deh. Gitu. Nah, kalian mau ganti nih anak panahnya, yang tadinya ngadep kiri jadi ngadep kanan. Kalian bisa pencet CTRL T lagi. Habis itu kalian bisa ganti ke sini. Oke, jadi gitu kan. Nah, misalkan kalian juga bisa ubah bentuknya jadi lebih random. CTRL T lagi. Habis itu kalian ubah bentuknya ya kan. Habis itu gitu teman-teman. Nah, selanjutnya apalagi, ini bisa banyak banget ya teman-teman ya. Misalkan si hexagon, kalian pengen si hexagon ini berganti warna. Oke. Kita ganti warna jadi hijau cerah. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan kalau udah jangan lupa CTRL-D. Ada lagi nggak bang fungsinya? Ada. Misal fungsi lain intinya adalah selection itu untuk menseleksi kan. Misalkan saya nggak suka nih dengan si pohon kelapa ini. Saya mau ganti. Karena saya mau ganti secara spesifik di pohon kelapa yang kecil ini, berarti kan harus saya seleksi dong. Kalau gitu harusnya ini aja yang diseleksi gitu. Saya mau hapus bang. Oke. Kita ke file. Habis itu kita isi dengan content aware fill. Ini sebagai contoh aja untuk awal-awal, karena untuk content aware fill kita akan belajar di lain kesempatan ya teman-teman. Ini udah cocok belum? Oke, udah. Kita okein, udah. Dia akan hilang begitu teman-teman. Nah, ini juga misal saya mau menghilangkan bubble di sini. Karena bubble-nya bentuknya agak detail, saya akan seleksi manual saja. Dia kena ada ininya, kita sampai sini ya. Habis itu kita ke file, balik lagi ke kita ke edit, habis itu balik lagi ke content aware fill. Kenapa lama nih?
Ini sebelum. Oke, ini sesudah ya teman-teman. Nah, gitu. Oke, sampai di sini aja materi hari ini. Tugas kalian selanjutnya adalah coba praktekkan menggambar menggunakan yang namanya yang namanya selection tool seperti contoh pada materi layer kita yang sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.